Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B, jurusan Kesehatan Masyarakat atau Public Health, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sulistya Muhammad dengan NIM 811422-064. Nama saya Cinta Mifatika Sari Duda dengan NIM 811422-180. Perkenalkan, nama saya Rahmadina M. Nasir dengan NIM 811422042. Perkenalkan, saya Dela Puspita Palewai dengan NIM 8114014. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatia Balango dengan NIM 8114175. Perkenalkan, nama saya Asmika Haru dengan NIM 811422117. Dan saya Surya Sinta Salihi dengan NIM 811422123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Puspita Palewai dan ini teman saya Surya Sinta Salihi. Jadi saya dan teman saya bermaksud datang kemari itu ada tugas dan kami akan memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di rumah tangga. Bertepatan ibu-ibu di sini pasti semua sudah berumah tangga, ya jadi ini pas sekali untuk penyuluhan di tempat ini. Jadi ibu-ibu bisa saya mulai sekarang? Bisa. Langsung saja. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan rumah tangga. Upaya yang dilakukan untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Sarana strategis Promkes sesuai kebijakan kesehatan. Promosi kesehatan itu perubahan perilaku yang mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kemandirian perilaku hidup bersih dan sehat. Pemberdayaan masyarakat itu yaitu proses pengorganisasian potensi MESI di bidang kesehatan SHG mampu mengatasi dan meningkatkan kesehatannya. Nah, kita lanjut. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Manfaat PHBS di rumah tangga, yang pertama itu yang perlu ibu-ibu ketahui itu setiap anggota keluarga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, produktivitas kerja anggota keluarga meningkat. Yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Oke, kita lanjut. Sebentar. Baik, ibu-ibu mohon perhatiannya ke depan dan menyimpan handphonenya. Oke, kita lanjut. PHBS bidang gizi. PHBS bidang kesehatan lingkungan, PHBS bidang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, PHBS bidang pemeliharaan kesehatan, PHBS bidang gaya hidup sehat, serta PHBS bidang obat dan farmasi dan sebagainya. Jadi ibu-ibu, PHBS itu bukan hanya satu bidang, tetapi banyak sekali bidang yang mungkin ibu-ibu sekarang belum ketahui, makanya ini diadakan penyuluhan tentang PHBS ini. Sulitnya ber-PHBS. Mungkin ibu-ibu sebelum-sebelumnya pasti ada penyuluhan tentang ini, tapi ya mungkin tidak terlalu dipahami atau tidak diamalkan. Sekarang sulitnya ber-PHBS. PHBS adalah kesadaran
atau mempraktekkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, ataupun sebagainya. Mengapa sulit dilakukan? Ada yang tahu? Mengapa sulit dilakukan? Perilaku merupakan penyebab terbesar masalah kesehatan. Hakikat perilaku yaitu pengetahuan, sikap, tindakan. Tahu ataupun tidak tahu, mampu ataupun tidak mampu, kita itu perlu sarana. Kita masuk PHBS di rumah tangga. Sasaran PHBS di rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga. Sebelum saya lanjut, pasti di rumah ibu ada ibu sama suami dan anak-anak, dan pasti juga ada orang tua dari ibu-ibu sekalian. Di sini ada pasangan usia subur, yaitu ibu dan suami, ibu hamil atau ibu menyusui. Ibu-ibu, saya isi duduk ya. Penyakit yang bisa muncul akibat tidak ber-PHBS yaitu demam berdarah atau DBD. Untuk mencegahnya yaitu yang pertama menguras wadah air seperti bak mandi. Yang kedua, menutup semua wadah air agar nyamuk tidak masuk atau bertelur di situ. Yang ketiga, mengubur. Jadi mengubur atau juga memusnahkan semua barang bekas. Pasti di rumah ibu-ibu ada barang-barang bekas, jadi itu harus dikubur ya, atau memusnahkan. Semoga selesai dari sini ibu-ibu bisa makan ya. Yang kedua, infeksi menular seksual. Yang ketiga, leptospirosis atau penyakit tikus. Apa perilaku kita yang harus diubah? Yang pertama itu, apa saja PHBS yang bisa mencegah diare? Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Jadi setelah dari sini ibu amalkan kepada anak-anak ibu ataupun suami untuk mencuci tangan dengan benar, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun. Mengapa harus mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun? Agar air yang tidak bersih itu karena mengandung kuman dan bakteri, dan itu juga penyebab penyakit ya. Kapan saja harus mencuci tangan? Yaitu yang pertama, setiap kali tangan kita kotor setelah memegang uang, memegang handphone. Yang kedua, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi atau anak, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan sebelum menyusui bayi. Jadi mungkin sekarang ibu-ibu belum menyusui atau sudah menyusui, mungkin berikut harus lebih higienis ya. Manfaat cuci tangan, yang pertama membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu burung atau sever. Baik ibu-ibu, terima kasih. Saya buka sesi tanya jawab. Pasti ibu-ibu dari tadi sudah banyak pertanyaan yang terlintas di kepala, jadi silakan bertanya. Saya mau bertanya, kira-kira apa manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga? Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada lagi? Saya ingin bertanya, mengapa perlu berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga? Baik, saya ingin bertanya, siapakah pasaran sekunder promosi kesehatan PHBS di wilayah rumah tangga? Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa saja bentuk pola hidup bersih dan sehat yang telah dilakukan oleh keluarga di rumah? Terima kasih. Baik, ibu-ibu, teman saya akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, yaitu Ibu Dina, Ibu Cintami, Ibu Tiwi, dan Ibu Tiara, dan Ibu Asmi. Akan dijawab oleh teman saya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Cinta, yaitu apakah manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga? Baik, perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan di rumah tangga juga turut berperan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Dengan kebersihan yang terjaga, anak-anak akan terlindungi dari kuman penyebab penyakit. Hal ini dapat menjadi faktor penting guna mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Terima kasih. Bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dina tadi, yaitu tentang bagaimana cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup beberapa indikator, yaitu ada 4. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 2. Menggunakan toilet untuk buang air besar maupun kecil dan menjaga kebersihannya. 3. Menggunakan air bersih. 4. Mengonsumsi makanan sehat dan bersih, termasuk sayur dan buah-buahan. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Ibu Tiara. Siapakah sasaran sekunder promosi kesehatan PHBS di wilayah rumah tangga? Sasaran sekunder adalah mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam pengambilan keputusannya untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Termasuk di sini adalah para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat yang umumnya menjadi panutan sasaran primer. Bisa diterima, Bu? Bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa perlu perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Terima kasih. Apa saja bentuk pola hidup bersih dan sehat yang telah dilakukan oleh keluarga di rumah? Nah, upaya yang dilakukan yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. 2. Menggunakan jamban yang sehat. 3. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Makan buah dan sayur setiap hari. Terima kasih. Baiklah Ibu-Ibu, selesai kita sudah di akhir rangkaian acara hari ini. Adalah penyuluhan dari saya dan teman saya tentang perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang teman saya jawab tadi bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari Ibu-Ibu sekalian. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Permisi.